mendapat tujuan dari kaprodi masing-masing. Oleh karena itu, karena kaprodi yang akan memiliki semacam kewenangan untuk memberikan izin, maka pengetahuan akan COVID ini menjadi sangat penting bagaimana kita semua dapat menjadi selamat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ini juga akan menjadi catatan kami nanti di kantor rektorat, bagaimana kami akan melakukan desain untuk pendidikan atau pembelajaran semester depan, bagaimana universitas akan melakukan proses akademik semester depan, sehingga kembali lagi mohon perkenan Bapak Ibu sekalian untuk memahami ini secara lebih dalam, sehingga nanti dalam melakukan suatu tindakan atau kebijakan tidak berbasiskan kepada kepanikan, tidak berbasiskan kepada berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya, sehingga bisa lebih jelas, teratur, dan terukur dalam melakukan satu tindakan pencegahan tersebut. Secara khusus saya menitipkan kepada Kaprodi, mohon dan juga para dekan, mohon agar anak didik kita juga dapat diperhatikan begitu. Teknik kita dapat diperhatikan dan dosen-dosen diperhatikan, karena ternyata kita selama ini lebih fokus, mungkin lebih banyak fokus untuk bagaimana meningkatkan kualitas akademik dari mahasiswa, tapi melupakan bagaimana keadaan non-akademik dari mahasiswa, termasuk keadaan fisik dan juga keadaan mental. Banyak mahasiswa sekarang yang sedang stres begitu karena ada di rumah terus, lalu dengan beredarnya COVID yang juga semakin tinggi, juga banyak kekhawatiran dan kepanikan di antara teknik dan mahasiswa dan juga dosen. Maka mohon agar dapat dilakukan juga pendataan, pemantauan, dan juga pencegahan bagi mereka agar sehingga kita semua lebih tenang, lebih produktif, sehingga kita semua dapat mencapai tujuan dengan secara lebih baik. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Satgas yang sudah dengan luar biasa mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barokahnya untuk kita semua, sehingga tujuan kita melakukan kegiatan ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena saya diminta untuk membuka, maka secara resmi kegiatan ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kembali mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah dan hidayahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Rektor. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki penyampaian update COVID-19 dan kerangka pencegahan COVID sebagai hybrid university yang akan disampaikan oleh Ketua Satgas COVID Universitas Padjadjaran, yaitu Dr. Dwi Agustian PhD. Kepada dokter kami persilakan. Baik, sudah terdengar ya suara saya, Kang Adel? Terdengar, Dok. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di hari libur kita ini, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat. Sementara banyak ya rekan-rekan kita, kolega, akang, teteh, profesor, Bapak Ibu yang kita kenal saat ini bahkan sudah tidak bersama kita. Ada juga saudara-saudara kita, teman, kolega juga yang sekarang ini sedang menjalani sakitnya. Ya. Mudah-mudahan upaya kita siang ini menjadi satu bagian dari upaya aktif ikhtiar kita, menyempurnakan ikhtiar untuk bagaimana kita bisa menjaga amanah kesehatan yang sudah Allah berikan. Sedikit latar belakang kenapa adanya pertemuan ini. Sebetulnya saya berharap pertemuan ini tidak harus dilakukan gitu ya, tapi mengingat eskalasi dari kasus yang demikian hebatnya, mungkin saya ingin sedikit sharing tentang hal-hal yang mungkin tidak terlihat kalau kita tidak mencermati dengan baik data-data dan evidence yang ada di sekitar kita. Mungkin sudah banyak informasi di WA Group, ya, baik dari teman-teman kita, dari sejawat, dari fakultas, dari prodi, dan juga dari grup-grup teman-teman kita tentang eskalasi ini. Dan data yang saya peroleh ini memperlihatkan satu pola yang agak sedikit mengkhawatirkan ya.
Kalau Bapak Ibu perhatikan pada grafik ini yang saya ambil dari Worldometer untuk Indonesia secara umum ya, dan Jawa Barat sebagai salah satu epicentrum atau pusat bencana COVID ini, kita ingat pada tanggal awal tahun baru sekitar bulan Januari awal itu adalah terjadinya suatu peningkatan aktivitas mudik dan traveling. Ternyata dari tahun baru tersebut kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan sampai kurang lebih 1 bulan setelahnya. Ya, kalau kita lihat di sini akibat dari adanya mobilitas yang sangat cukup tinggi ketika akhir tahun, itu mengakibatkan adanya puncak di sini yang terjadi sekitar 1 bulan setelahnya, ya di sini. Dan setelah itu, karena ada penanganan kasus dan lain-lain, tentu ada proses penurunan, juga ada PPKM mikro dan lain-lain, walaupun tidak terjadi PSBB seperti tahun yang lalu, seketat tahun yang lalu. Nah, sementara itu kita juga mengalami satu mobilitas massal yang luar biasa pada saat mudik. Kalau kita ingat itu terjadi sekitar pertengahan Mei. Jadi garis ini adalah pertengahan Mei. Ya. Kalau melihat pola yang lalu, sebetulnya kita berharap bahwasanya ini akan menurun saat ini. Ya, karena kalau kita lihat yang lalu pada saat tahun baru itu penurunan itu terjadi setelah sebulan adanya peningkatan mobilitas massal. Namun yang saat ini terjadi setelah sebulan dari Lebaran memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah tidak ada tanda-tandanya penurunan atau platonya dari jumlah kasus yang aktif. Dan ini memperlihatkan penyebarannya, mengindikasikan penyebaran yang lebih hebat akibat dari mobilisasi massal dan interaksi interpersonal pada saat kurang lebih di saat-saat terjadinya Idul Fitri atau Lebaran. Saya akan sedikit sharing beberapa data yang kami peroleh karena kebetulan saya sendiri ada di Satgas Provinsi COVID-19 Satgas Jawa Barat begitu, tentang bagaimana kesiapan sebetulnya ya rumah sakit yang ada yang sebetulnya sudah kita dengar sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat, ini adalah situasi keterpakaian tempat tidur khusus COVID-19 di rumah sakit rujukan. PIE-nya adalah penyakit infeksi dan new emerging ya, termasuk COVID. Jadi ini menyangkut tempat tidur ya, TT ini tempat tidur. Karena kita berada di wilayah Bandung atau Kota Bandung, bisa kita lihat di sini bahwa Kota Bandung ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan karena BOR atau ketersediaan bed ya, bed occupancy rate-nya itu hampir mencapai 100%. Ya, ini sampai 90,8%, di mana warning itu sebetulnya berada ketika sudah melewati 80%. Ya. Ini adalah keadaan per 17 Juni ya. Keadaan per hari sekarang kan tanggal 19 ya, jadi kurang lebih 2 hari yang lalu. Nah, kalau kita lihat ini adalah kondisi 2 hari yang lalu ya. Nah, bagaimana dengan trennya? Nah, ini yang kita khawatirkan ya, bahwasannya ternyata sistem kesehatan kita punya keterbatasan. Jadi kalau kita lihat di sini BOR isolasi COVID secara keseluruhan dan ICU, ya, gimana ketersediaannya makin menipis, ya, gimana ini memperlihatkan kasus-kasus yang gawat atau kasus-kasus yang berat ini jumlahnya seiring dengan jumlah kasus. Ya. Kalau kita lihat di sini BOR isolasi COVID ini memperlihatkan bahwa keterisian tempat tidur untuk seluruh kasus COVID itu secara umum di Jawa Barat sudah mencapai angka yang
threshold untuk warning, yaitu 81,6% se-Jawa Barat, dengan catatan di Bandung Raya atau di Kota Bandung khususnya itu sudah sampai ke 90%. Dan ini juga sama dengan ICU, kita lihat sudah hampir ke 100% ya. Jadi saat ini di Jawa Barat ada sekitar hampir ke 1.000 orang ada di ICU, memerlukan pertolongan, dan mudah-mudahan dapat terselamatkan yang ada di ICU saat ini. Nah, dengan demikian, hal ini memberikan suatu kewaspadaan ya. Ini menjadi dasar kenapa pada beberapa hari yang lalu Gubernur juga memperlihatkan sinyal untuk siaga, dan nampaknya kita pun harus siaga untuk ini, dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa memperoleh gambaran bagaimana kerangka kita bisa melakukan pencegahan yang cukup optimal dan efektif. Baik, kami dari Satgas bertugas sebetulnya memfasilitasi salah satunya share informasi, ya, kemudian update, dan juga mengoptimalkan kerangka intervensi yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita melihat kegiatan vaksinasi, itu adalah salah satu saja, ya. Mengingat vaksinasi tidak memberikan proteksi 100%. Kita ketahui bahwa efikasi dari vaksinasi itu hanya mencapai sekitar 65%. Dengan demikian, warga Unpad, bagaimana kita bisa sama-sama memberikan satu kerangka ini ya di ruang lingkup kita yang paling kecil, di keluarga kita, di Unpad, barangkali di tempat kerja kita, ya, untuk saling mengingatkan bahwasanya penanganan COVID ini kalau kita lakukan secara komprehensif, ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, vaksinasi itu hanya menstimulasi saja kondisi biologis imun sistem kita, ya. Karena sesungguhnya kita sudah memiliki imun sistem yang cukup baik sebetulnya, dan sayangnya memang pada keluarga teman-teman kita atau kita yang memiliki penyakit-penyakit pendahulu seperti hipertensi dan lain-lain, sistem imun ini yang tidak kurang mampu ya untuk menangani virus yang sebetulnya pada orang yang normal itu biasa-biasa saja. Itu pun dengan kehati-hatian bahwa ada satu kerentanan biologis yang kita tidak ketahui sampai saat ini, yaitu kerentanan dari segi genetik, ya, yang tentu menjadi tanda tanya. Namun, secara biologis kita pun akan dibantu kalau kita bisa betul-betul mengevaluasi kembali lingkungan kita secara fisik. Bukan hanya sanitasi dan desinfeksi, tapi juga ventilasi. Karena bagaimanapun kalau kita berinteraksi, beraktivitas di dalam ruang tertutup, itu jauh resikonya lebih tinggi untuk terjadi penularan COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini dibanding dengan ruang terbuka. Demikian juga dengan kondisi rumah kita, kondisi ruangan kerja kita, dan ini bukan hanya meliputi kondisi di kampus ya, tapi juga di rumah. Karena kalau kita perhatikan, kami belum selesai melakukan pendataan, tapi kami sedang mengevaluasi dan sepertinya memang lebih banyak terjadinya klaster atau awal timbulnya penularan itu di rumah sebetulnya, di mana kita sangat intensif berkomunikasi, berinteraksi dengan bahkan keluarga kita. Selain itu tentu adaptasi perilaku, saya pikir saya tidak usah mengulangi berbagai upaya kita seperti protokol kesehatan yang sudah kita ketahui, ada 3M, ada 6M, ada menggunakan masker, ya. Tapi juga kewaspadaan kita untuk tidak meremehkan, ya, dan juga bagaimana kita bisa mengatur kegiatan yang sangat melibatkan interaksi personal. Mungkin perilaku ini memang yang sangat harus kita menjadi challenge bagi kita bersama, ya, menjadi PR bagi kita bersama, karena misalkan ada beberapa fenomena mahasiswa lebih takut terlambat lulus dari kampus atau terlambat lulus ujian dibandingkan dengan terkena COVID barangkali. Ada mahasiswa yang tidak ingin melewatkan sesi-sesi luring, padahal dia sedang sakit, kemudian dia memaksakan diri dengan meminum paracetamol, padahal
sebetulnya dia dalam kondisi sakit gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang memaksakan diri ini yang barangkali akan mengurangi kewaspadaan dan menimbulkan resiko bagi yang lain. Nah, dengan demikian nanti kita harapkan tentu ini menjadi satu challenge bersama ya, karena kami tim Satgas ini tentu tidak bisa menjadi pengawas bagi setiap orang, dan itu akan menjadi sangat ideal kalau seseorang itu menjadi pengawas bagi dirinya sendiri atau minimal yang berada di dekatnya. Pencarian pertolongan juga nanti barangkali kita perlu sedikit mengetahui hal-hal yang simpel, bagaimana misalkan kita bisa nanti mengetahui tanda-tanda bahaya ya, seperti sesak napas atau apa yang disebut dengan happy hypoxia. Happy hypoxia ini sesak napas yang tidak disertai dengan keluhan ya. Jadi kekurangan oksigen tanda kutip yang tidak disertai dengan keluhan. Dan ini bisa terjadi karena sesak napas juga dipengaruhi oleh persepsi subjektif, sehingga ada beberapa teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sebetulnya sesak napas tapi tidak merasakannya. Dan tentu ini bisa kita hindari, kita bisa identifikasi dengan cepat. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu ya, saya pikir yang apalagi dari background kesehatan tentang alat yang kecil ini disebut pulse oximetry ya, yang sudah sangat tersedia di Tokopedia dengan harga yang relatif terjangkau, dan ini bisa mendeteksi yang disebut dengan happy hypoxia ya. Apalagi bagi teman-teman yang terpapar, sepertinya satu keluarga satu alat ini menjadi satu hal yang nampaknya sudah sangat penting ya untuk kita miliki, dan kami pun di Satgas sudah memilikinya, hanya memang tentu masih dalam jumlah terbatas, dan kami kirimkan kepada pasien-pasien yang memang yang memerlukan. Jadi kita hanya dengan memakai seperti ini akan terlihat ya. Ini saya sesak napas nggak nih? Nah, ini mungkin karena saya tadi baru lari-lari di Ekman, jadi agak terpengaruh. Baik, ini sedikit saja bagaimana perilaku kita untuk mencari informasi dan kemudian keluar gambarnya, Kang. Berapa? Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Baik. Dan tentu saya tidak akan menyampaikan secara detail hal-hal ini ya, karena tentu akan sangat banyak sekali, tapi inti-inti dari kerangka ini yang barangkali nanti bisa membantu pemahaman teman-teman terutama champion, ketua program studi, pimpinan terutama, yang bisa memahami bagaimana kita bisa menghandle situasi ini dengan berbagai cara ya. Dan kami akan memfasilitasi, memberikan bantuan-bantuan sekiranya nanti Bapak dan Ibu mengalami kesulitan di tempat kerjanya masing-masing dengan berbagai situasi yang berbeda-beda. Program yang Satgas akan lakukan atau yang kami akan lakukan adalah kami nanti akan menyelenggarakan 4 kelompok besar ya. Ada komunikasi, informasi, dan edukasi, ada pemberdayaan, ada penguatan imunitas dan kesehatan umum, dan deteksi dini dan pencegahan klaster. Saya akan coba sedikit sampaikan satu persatu sehingga nanti dapat dipahami apa saja sebetulnya yang dimaksud dengan masing-masing hal tersebut. Barangkali teman-teman dari Vkom sudah sangat mengetahui bahwa komunikasi ini menjadi sangat penting, ya, apalagi dalam situasi bencana seperti ini, sehingga training online seperti ini akan terus kami adakan secara kontinu, dan juga informasi-informasi update melalui medsos yang sedang kami siapkan, sehingga nanti mungkin akan dapat kita cari berbagai informasi yang kita perlukan yang valid. Kami mencoba untuk mengkompilasi informasi-informasi yang valid dan bukan hoax yang nanti kami akan terus posting, kita update di medsos-medsos yang ada, dan juga melalui hotline yang kami akan sediakan. Saat ini kami mengandalkan grup WA, di mana teman-teman champion itu bergabung di dalam grup WA itu, ya, sehingga nanti semua keperluan-keperluan yang Bapak Ibu semua perlukan bisa kita akomodasi dalam grup champion itu. Dengan demikian menjadi penting untuk yang ditugaskan menjadi champion dari tiap-tiap unit kerja ini tergabung di dalam grup WA tersebut. Ya, barangkali nanti kita perlu data tersebut sehingga kita bisa masukkan ke grup WhatsApp dari para champion, di mana kita senantiasa melakukan
komunikasi di grup medsos tersebut. Hal yang tidak kurangnya sangat penting adalah peran dari ibu bapak sekalian. Saya tidak akan menyampaikan secara detail karena nanti akan disampaikan oleh anggota Satgas yang lain, Dr. Ferry. Namun tentu harus ada di antara kita yang menjalankan fungsi yang lebih untuk pencegahan ini, ya, yang jadi ada sebagian kecil di antara kita yang peduli. Dengan demikian nanti situasi hal yang tidak ideal itu bisa kita koreksi begitu. Demikian juga dengan relawan, mahasiswa dan dosen. Bukan tidak mungkin nanti dari kami ini Satgas ini semua berisikan sebetulnya relawan dari Tendik dan dosen, ya, di mana bukan tidak mungkin nanti kami akan meng-call kembali, ya, peran yang lebih besar lagi melihat keperluan apa yang terjadi di lapangan. Jadi saat ini bahkan di beberapa terakhir ini kami juga menjadi saksi juga kalau ada beberapa warga yang sudah sesak napas dan maaf kami tidak bisa mencarikan rumah sakit yang kosong karena memang sudah penuh dan akhirnya harus tetap pergi ke rumah sakit walaupun harus menunggu di IGD, tapi setidaknya sudah ada komunikasi dan kita bisa usahakan apa yang kita mampu kita lakukan. Baru saja kita mempersiapkan, sepertinya sudah diperlukan adanya ruang isolasi khusus di rumah sakit di gedung RSP di sini di Jalan Ekman 38 yang saat ini kami juga sedang Satgas siapkan untuk ruang isolasi darurat sekiranya nanti ada yang memerlukan dari warga Unpad. Demikian juga tenaga kebersihan dan keamanan, mungkin bisa diingat tadi bahwasanya tenaga keamanan ini tentu akan sangat menjadi hal yang krusial karena di lapangan untuk bagaimana melihat situasi kerumunan dan lain di tempat ibu bapak sekalian, kemudian mencegah terjadinya interaksi yang berlebihan, orang yang banyak berkumpul dalam satu waktu, kemudian juga tenaga kebersihan yang aware bahwasanya bukan hanya membersihkan tapi juga melakukan desinfeksi dan juga mematuhi jadwal desinfeksi sesuai dengan aktivitas intensitas aktivitas di tempat Bapak dan Ibu sekalian bekerja. Nah, dengan demikian kita juga bisa aware terhadap lingkungan kita secara fisik, ya karena bukan tidak mungkin juga dari lingkungan itu nanti kita bisa mendapatkan virus tersebut. Nah, kita sudah juga melaksanakan vaksinasi sebetulnya, walaupun ada beberapa warga yang juga datang ke saya atau menginformasikan, dok saya sudah vaksinasi kok saya tetap kena, tapi nanti itu menjadi satu upaya saja ya, upaya kita untuk mengoptimalkan, karena kita sangat berkejaran dengan virus ini. Mudah-mudahan ada cross reaction, seperti kita ketahui, virus yang vaksin yang dikembangkan yang kita pakai saat ini adalah varian B1. Ya, sementara yang berasal dari Wuhan. Sementara sekarang sudah varian Delta, varian Alpha, Beta, dan Gamma, ya, yang tentu itu akan berubah sifatnya dan karakternya, sehingga memang kita harus secepat mungkin melakukan vaksinasi dengan vaksin yang tersedia. Kalau tidak, nanti utilitas dari vaksin itu tentu akan sangat berkurang. Namun, tidak lupa, vaksin itu akan efektif kalau tubuh kita pun memiliki sistem imunitas yang tinggi ya. Jadi makanan ya yang bergizi, jadi jangan hanya mungkin makan cireng atau seblak ya atau apa yang tinggi karbohidrat, tapi juga kita sudah harus membalance dengan yang tinggi protein atau tinggi vitamin ya. Tidak lupa dengan olahraga, karena olahraga ini dapat meningkatkan sirkulasi darah ke tiap-tiap sel, di setiap sisi dari tubuh kita, memperkuat sirkulasi kardiovaskuler sehingga seluruh sel-sel pertahanan tubuh itu bisa dengan lancar masuk ke setiap sel-sel yang ada di tubuh kita. Dan saya tidak akan menjelaskan dosisnya ya secara, karena nanti bisa sangat panjang.
dan kita pun nanti akan coba promosikan beberapa kegiatan wellness yang sudah digagas oleh Ketua Satgas sebelumnya, yaitu Dr. Setiawan, sehingga nanti teman-teman bisa gabung dengan program wellness yang sudah disediakan. Namun, apabila sudah terjadi kasus, kami pun berusaha untuk membuat berbagai hal, ya, fasilitas yang bisa kita sama-sama gunakan, terutama untuk fasilitas pencegahan, dalam hal ini isolasi. Jadi, saat ini yang bisa kami fasilitasi adalah ruangan isolasi di Jatinangor, hanya untuk warga Unpad yang tanpa gejala atau gejalanya ringan, ya, tidak memerlukan oksigen. Sementara untuk tes laboratorium saat ini kami belum bisa memfasilitasi yang free karena bantuan bahan habis pakai untuk ini yang berasal dari BNPB sudah tidak ada lagi, dan saat ini kita hanya mengandalkan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh pusat-pusat testing COVID di pemerintah, seperti dari Puskesmas, yang diadakan oleh Puskesmas, kemudian juga Labkesda, dan pemeriksaan-pemeriksaan mandiri lainnya. Untuk itu, bagi para warga yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan tes mandiri, ini bisa dilakukan mandiri. Namun bagi yang tidak mampu, nanti kita bisa arahkan pada fasilitas-fasilitas yang tetap free, hanya memang sangat terbatas jumlahnya dan kecepatannya yang berada di jalur sistem kesehatan yang saat ini ada, yaitu dari jalur Puskesmas. Tentu jumlahnya tidak bisa banyak, ya, dan biasanya tergantung berapa jumlah kasus yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, nanti kita bisa dapat lihat bahwa informasi domisili juga nanti akan sangat penting bagi kasus-kasus yang ada di sekitar kita sekalian. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan puskesmas setempat, itu pun yang nanti dapat kita bantu untuk menghubungkan dengan dinas kesehatan setempat ataupun puskesmas. Termasuk kedaruratan dan kegawatan dan rujukan. Sejauh ini yang masuk ke wilayah fasilitas isolasi di Unpad, ya, di Wisma PUPR, jadi tersedia di situ ada sekitar sampai 50 orang untuk isolasi. Sampai saat ini belum terisi penuh, baru sekitar 15 keterisiannya, sehingga apabila ada warga Unpad yang memang nanti memerlukan, itu kita masih bisa akomodasi, ya, di situ. Dan alhamdulillah sejauh ini pihak dari Satgas Unpad juga memberikan kiriman makanan untuk untuk warga yang diisolasi di Wisma PUPR tersebut, ya, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak memungkinkan isolasi mandiri di tempat kosannya masing-masing. Baik, nanti mungkin saya tidak akan berpanjang lebar di sini, tapi nanti akan disambung dengan alur kerja yang lebih detail lagi, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan cukup memberikan gambaran umum tentang situasi kita saat ini, dan memberikan sense of urgency kepada kita untuk lebih waspada dan setidaknya aware bahwasanya memang bukan hoax, bahwasanya sekarang ini kita mengalami eskalasi kasus, peningkatan jumlah kasus yang luar biasa dalam 1 minggu terakhir ini. Terima kasih Kang Adel atas waktunya. Baik, terima kasih Dr. Ryan atas penjelasannya terkait update COVID dan kerangka pencegahan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan kembali, adapun rangkaian kegiatan kita antara lain, nanti akan ada penyampaian alur kerja penanganan kasus COVID oleh Dr. Fedri, kemudian nanti juga akan ada peran champion dan pimpinan unit kerja yang disampaikan oleh Direktur SDM, Bapak Aulia, kemudian nanti juga akan ada diskusi
dan rencana tindak lanjut. Nah, ini akan dipandu oleh yang akan dimoderatori oleh Bapak Dandi selaku Kepala Kantor Komunikasi Publik. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami ke kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian alur kerja penanganan kasus COVID-19 di lingkungan kampus Universitas Padjadjaran yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Pencegahan dan Penanganan Dr. Fedri Rulu Pedrata Rinawan PhD. Kepada Dr. Fedri, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkan suaranya? Terdengar, Dok. Ya. Kecil sekali. Kecil, Dok, suaranya. Iya. Kecil. Sekarang terdengar besar? Kecil. Masih kecil? Sudah bagus. Sudah cukup, cukup Dokter Pepen. Oh, iya, ya. Oke, kedengaran. Ya, baik. Maaf saya pakai kaos karena kelupaan ngambil kemeja ya. Ini soalnya lagi isolasi, jadi kalau keluar nanti ini kena sama yang lain. Baik, saya share screen. Semoga terlihat. Terlihatkah? Terlihat, Dok? Terlihat. Terlihat. Ya, baik. Ini gambar ini estimated daily non-ICU occupancy. Ini dihitung real dari kebutuhan dari UNPAD. Sekiranya UNPAD itu aktivitas semuanya dosen, tendik, mahasiswa, kontrak itu dikali 25%, maka dalam sehari maksimal akan terisi 150 bed. Ya, jadi ini 150 bed. Jadi sekiranya UNPAD bisa menyediakan hal tersebut, memang ini tidak mudah, tapi ini sudah diperhitungkan sebelumnya. Ya, di asrama PUPR itu 52 bed seperti yang disampaikan oleh Kasatgas. Sekiranya ada di tempat lain bisa diusahakan sehingga bisa ya khusus untuk UNPAD. Sekiranya umum masuk berarti lebih dari 150 karena estimasi jumlah yang besarnya populasinya ya, jumlah penduduknya makin nambah berarti ya, jadi akan lebih besar. Ya, baik, ini cuma 3 slide, tapi bagaimana di tengah kita keterbatasan dan juga ya pasti kita adalah idealisme untuk bisa menyelamatkan semua, tapi ada keterbatasan sehingga komunikasi, kolaborasi, koordinasi bisa lama-kelamaan kalau dijalankan rutin, bulanan dan sebagainya, seperti tadi kata Kasatgas, ayo sekiranya ada nanti ada pertemuan untuk mengupgrade, koordinasi dan sebagainya, bisa lama-kelamaan kita makin berkolaborasi bersatu untuk sama-sama. Ya, daftar isi selanjutnya ada 2. Ini yang paling lama presentasinya. Ya, utamanya melihat yang bawahnya bahwa ada pencegahan tuh ada yang primer yaitu sebelum sakit dan pencegahan sekunder mulai dari anamnesis, ditanya-tanya, di screening sampai di testing ya. Kemudian begitu sudah teridentifikasi diisolasi ya yang seperti disampaikan Dr. Yayan tadi. Ada yang isolasi yang ringan ya, ada yang harus ke rumah sakit. Ya, di sini butuh dukungan berbagai pihak. Pencegahan primer, mulai dari wellness tadi yang disampaikan, betul-betul perilaku tidak hanya pakai masker, tapi olahraga, makan bergizi, ya rekayasa lingkungan, desinfeksi, dijaga jarak, volume dijaga dan sebagainya. Ya, pembatasan jumlah orang. Ya, karena bisa jadi kita memakai masker rutin ya, tapi mungkin pas makan, pas dibuka ada probability untuk bisa kena. Dari literatur 12,5% saat masker dibuka dalam jarak 2,5 meter indoor, itu dari jurnal Q1 yang 2020 terbit, 4 Juli saya masih hafal gitu ya. Itu di dalam indoor itu lebih berisiko ya, 2,5 meter 12,5% probability-nya. Sehingga kalau buka masker itu masih kena.
Tapi kalau walaupun positif, pakai masker itu luar biasa ya. Dan juga tetap perilaku ini penting ya, karena kalau tubuhnya dijaga untuk tetap sehat, walaupun mungkin ada setiap orang berbeda-beda, ada yang punya komorbid, lansia dan sebagainya, tetap dijaga kesehatan itu. Dan juga ditambah tadi vaksinasi, sudah ada tentara vaksin di dalam tubuhnya. Begitu kena, ini mohon maaf, kena tentara vaksin alami, yaitu kena COVID-nya beneran, jika ditambah keduanya itu bisa lebih kuat selama kita tetap terus mencoba menjaga kesehatan. Oke, ini alurnya. Ya, alur ini tadi terbagi dua tadi, dan yang hijau itu karena dinilai Unpad saja tidak bisa untuk sendirian. Jadi perlu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat yang warna hijau-hijau ini. Ya, walaupun demikian, saya sendiri merasakan sudah menghubungi puskesmas, tapi saya mencoba mengerti bahwa puskesmas juga sedang berat bebannya, sehingga tidak jawab WA tuh ya sudah, berarti saya testingnya harus sendiri. Di mana testing, lab Unpad itu mempunyai 3 tempat testing, yaitu yang di Ekman, ya itu lab rujukan COVID nasional nomor 29, yang di lab sentral itu nomor 67, dan yang di klinik kesehatan Unpad itu nomor 742. Memang kita perlu terus maju dengan cobaan-cobaan ini. Ketiga lab tersebut harga PCR-nya berbeda. Saya pikir sejalan dengan waktu ketika kita berusaha mencari dukungan, insya Allah kedepannya bisa sama-sama. Ya, dari sini ya filosofinya ini kita saling bantu. Karena kalau Satgas aja, memang kemarin, wah sendirian kita harus telepon sana, telepon sini, dan sebagainya. Sehingga dengan komunikasi rutin, semoga alur ini dari Civitas, ya lapor, sistem informasi sekarang masih pakai yang yang paling mudah kan pakai Google Form ya. Pakai Google Form, sejalan dengan waktu, insya Allah sistem informasi yang Unpadnya dijalankan, sehingga dengan integrasi ya antara ngisi form oleh Civitas sendiri, kemudian dari Champion, dan sebagainya, gotong royong, kemudian dari dokter-dokter di Satgas, bisa dapat melengkapi kualitas data. Data-datanya seperti ini. Ya. Observasi, ada yang kontaknya ada dan tidak ada di sini. Ya, memang karantina di tempat tinggal ketika ada kontak itu menjadi yang penting sambil menunggu hasil tes. Ya, karena di tempat tinggal ini ada 2 jenis, ada tempat tinggal yang penuh sama yang cukup. Yang penuh sendiri seminggu ini saya sendiri menangani yang dosen salah satu fakultas yang ternyata dirinya positif. Diisolasi duluan di PUPR, kemudian dicek lagi anaknya positif, ya anaknya ikut sekamar, karena kalau jalur penularannya sama nggak apa-apa sekamar, tapi kalau berbeda satu virus jenis apa mungkin berbeda ya kalau beda jalur penularan. Kenapa? Karena ini ya baiknya satu kamar satu, tapi di tengah keterbatasan ya dengan asrama PUPR 52 kamar dan sehari mungkin akan penuh menjadi 150-an, itu bisa dengan kriteria tertentu bisa satu kamar. Ya, oke. Di sini mohon maaf ini kontrak belum tertulis, mohon maaf ini saya ini file aslinya corrupted ya, jadinya saya mau nambahin karena kan Civitas ya ada dosennya, ada tendik, ada mahasiswa, ada kontrak dan sebagainya. Ini saya mohon maaf kalau kurang menulis. Dan ini butuh saran juga, ini dari pemikiran kami, sekiranya ada masukan, sambil jalan nanti ada rencana tindak lanjut dari Prodi, Champion, dan sebagainya. Ya, di Champion ada di surat keputusan yang dari Ibu Rektor, siapa saja Championnya, kemudian juga sekiranya kita bisa berkolaborasi sama-sama, dan juga Satgas Mahasiswa. Karena kita sendirian untuk menangani mahasiswa baru, kalau tahun 2020 kan mahasiswa barunya sekitar
12.000 atau 11.000 dari 15.000 yang keterima ya, itu 70% yang terregistrasi menurut data 2020 ya, sehingga luar biasa juga, sehingga butuh untuk dibantu oleh Satgas mahasiswa yang dari Satgas juga perlu bertemu ya, perlu dilatih juga. Oke, jadi dari kolaborasi ini ada yang bergejala ya, ada yang tidak bergejala tadi ya. Yang bergejala ini tidak bergejala belum ya, mohon maaf. Ini dicek sekiranya ada sistem informasi bisa muncul ya. Nah, kemudian ada dua macam, ada yang rumahnya jauh dari jangkauan, dia bisa di luar daerah atau di mana. Kalau luring ya berarti di sini. FKTP terdekat, kami sudah bertemu dengan Kepala Puskesmas Jatinangor dan Bapak Camat untuk bagaimana caranya di kos-kosan itu disediakan, dan juga Puskesmas Jatinangor juga memfasilitasi testing dikala Unpad juga ada keterbatasan ya. Karena testing di Puskesmas itu gratis ya. Dalam konteks kalau BHP-nya sedang cukup. Tapi kalau BHP-nya sedang harus ngantri, mungkin minggu depan ya tesnya ya. Saya daftar, bisa saja testingnya minggu depan hari Selasa. Bisa seperti itu ya. Sementara di rumah keburu ketemu siapa. Jadi ya konteksnya kita terbatas. Tadi yang lab testing tadi diceritakan Unpad sebetulnya punya 3 ya, dengan harganya masing-masing ya. Ya, kenapa kita perlu berkolaborasi dengan sistem kesehatan sekitar? Karena dari pengalaman kita Unpad misalnya ambulan ada di klinik kesehatan Unpad misalnya di Jatinangor ada, di Deoda, tapi untuk menangani jumlah penduduk di Unpad itu ambulannya bakal mondar-mandir dan itu akan terjadi fatigue ya. Dan juga kalau fatigue ya jadinya malah dari nakesnya yang sakit ya. Sehingga perlu bekerja sama. Dari pengalaman kemarin ada mahasiswa yang akhirnya ngedrop dan diantar oleh ambulan puskesmas, dikirim ke dalam konteks di Sumedang ya, di Jatinangor dikirim ke rumah sakit Sumedang di sini. Ya. Walaupun demikian ada juga karena keterbatasan, terlambat dan sulit seperti hari ini ada warga dosen Unpad semalam telepon-teleponan. Jadi puskesmas yang di sekitar Unpad ada, bukan Jatinangor tapi sebelahnya lagi, itu menyediakan ambulan lama karena ada ini masalahnya kompleks juga ya. Misalnya istrinya juga positif, hamil, harus melahirkan dalam 2 hari, sehingga menunggu ambulan lama. Aduh gimana ya? Ya mau nggak mau pakai kendaraan ya. Maksudnya bukan kendaraan ambulan gitu. Jadi itu di tengah keterbatasan bagaimana caranya, kenyataannya seperti itu. Ya. Tapi ya dosennya dan anaknya ada di PUPR saat ini ya. Dan istrinya sudah diantar ke rumah sakit untuk proses melahirkan, dan rumah sakitnya sudah tahu kalau istrinya positif. Ya, ini saya sengaja menceritakan ini, tentu tidak menyebut namanya, maksudnya hanya konteksnya seperti ini sehingga kita sama-sama saling mengerti dan memiliki bahwa Satgas, Champion, fakultas, prodi dan semuanya kita bagaimana caranya di tengah keterbatasan bisa saling mengisi. Ya. Oke, lanjut. Ini hasil positif. Jika hasil positif, di tracing. Ya. Kemampuan tracing itu diharapkan masing-masing nilacak kontak, masing-masing fakultas dengan unit di dalamnya banyak, termasuk mahasiswa juga nanti dilatih untuk membantu men-tracing. Habis di tracing, muter lagi di tes dan sebagainya. Ya, tadi tracing. Sekarang yang terakhir adalah penanganan. Ya, penanganan ini tidak hanya biological, tadi yang disampaikan Kak Saris ada biological, tapi psychological sama sosial. Ya. Nah, di sini saat diisolasi itu awalnya di tempat tinggal, kalau misal tempat tinggal tadi diceritakan tidak memungkinkan, sehingga kalau harus ke asrama yang saat ini di PUPR Unpad ya, di Jatinangor,
identifikasi bed occupancy rate-nya itu ya masih oke. Ya, saya melihat filenya juga, BOR-nya masih oke. Nanti kalau sulit, nah ini kalau sulit diramalkan akan sulit. Ya, diramalkan akan sulit karena ini akan naik. Kalau misalnya kabarnya sekarang kosong, sebentar lagi akan penuh. Ya, sehingga sebisa mungkin kalau di tempat tinggal tidak mungkin karena ini kan jikano ke isolasi mandiri di rumah, tapi kadang di rumah juga, aduh gimana ya, semua orang pada negatif, saya doang yang positif, saya harus pindah karena kamar mandi dipakai bersama, ketemu di meja makan dan sebagainya, itu tidak memungkinkan lah intinya mah. Ya, apapun. Misal ada lansia di rumah, wah itu lebih tidak memungkinkan lagi. Ya, sehingga bagaimana caranya Unpad bisa menambah ruang isolasi yang sedang diusahakan disampaikan oleh Kasatgas tadi. Kota lain, bagaimana kota lain? Karena kita mungkin kebijakan luring itu nanti misalnya tetap masih ada yang tidak luring ya, daring, itu tetap sih. Karena saat ini saja saya merasakan ini penuh nih. Jadi saya mau dapat ruang isolasi di daerah tempat tinggal saya saja ya memang responnya lambat. Jadi saya juga nakes, saya pernah ada di situ, memang luar biasa. Saya kalau jaga di UGD, wah gitu penuh, luar biasa ya. Jika ya mau nggak mau isolasi mandiri, tapi tetap bagaimana terpantau. Nah, terpantau ini dibantu oleh sistem informasi. Jadi siapa memantau siapa itu terpantau. Kurang lebih demikian, banyaknya nanti didiskusi mungkin ya sama Pak Dandi nanti ya gitu. Demikian MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.